Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita kembali untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-53. Dan insya Allah kita juga telah masuk di Dars 14 di DL1. Dan alhamdulillah telah banyak pelajaran juga yang telah kita dapatkan. Dan itu juga menjadi tanggung jawab bagi kita untuk senantiasa memurojaah pelajaran tersebut. Karena ilmu itu harus senantiasa dimurojaah supaya bisa melekat dan terserap sehingga mengangkat kebodohan di diri kita, dan nanti supaya juga bisa kita mengangkat kebodohan dari orang lain. Kami panitia tak bosan-bosan mengingatkan juga para peserta untuk senantiasa memperbaharui niatnya dan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Dan juga kami ingatkan terkait dengan tata tertib. Sepertinya pada hari ini banyak sekali yang terlambat. Sekarang baru 29 orang yang join bersama kita di majelis ini. Ya, kami harapkan para peserta semua terus ya memperbaharui semangatnya. Karena perjalanan kita insya Allah masih panjang. Jika di tahap ini antum sudah lelah, merasa kurang bersemangat seperti itu ya, maka antum harus kembalikan niat antum, yaitu untuk mencari ridho Allah di dalam belajar ilmu agama ini. Ya, kami dari panitia hanya mengingatkan dan
Semoga kami doakan antum semuanya juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus dan terus memperbaharui niatnya dan semangatnya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala pada majelis kita ini. Baik, kami juga ingatkan kepada antum semua untuk senantiasa tawadjuh, siap dengan buku, kitab, catatannya, pena, dan segala macamnya untuk bisa mengambil ilmu yang banyak dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian bagi para peserta yang hadir ya, diharapkan menggunakan nama sesuai nama yang didaftarkan dan diharapkan pula untuk on cam sampai akhir pelajaran nanti. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, karena Ustadz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan, faliyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Khair insyaallah. Melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hiwarnya ya untuk pelajaran 14. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada latihan 2 dari Dars 14. Untuk yang latihan 1 tidak usah kita kerjakan. Poin 2 nggih, latihan 2. Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah, tapi dibaca saja dan diterjemahkan nggih. Ini masih terkait dengan penerapan domir-domir. Domir-domir, baik domir munfasil maupun domir muttasil. Yang pertama dengan Pak Giri, ya. Monggo silakan Pak Giri. Yang nomor 1 monggo dibaca. Yang nomor 1 ya Ustaz ya. Nggih, monggo. Nanu muslimuna Allahu Rabbana Allahu Rabbana wal Islam. Diperhatikan hurufnya Pak Gering ya. Kata Rabbana di situ kedudukannya sebagai apa Pak? Oh. Itu konsep apa Pak Gering? Konsep apa itu? Artinya apa? Allah adalah Rob kami. Apa adalah Rob kami? Oke, berarti konsep apa itu Pak? Oh. Konsep ilahi, Pak Ustaz. Oke, secara keseluruhan konsep apa? Allah adalah Rob kami. Itu konsep apa Pak? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Rob kaminya sebagai apa?
Rob kami mudhaf ilaih. Betul. Dari sebagai kedudukannya tadi. khobar. Sebagai khobar, nggih. Khobar irobnya selalu iya. Selalu marfu. Marfo, betul. Nggih. Monggo diulang lagi Pak Keri. Allahu Rabbanu wal Itu dua kata Pak G. Jadi kata Rob sama domirna. Rabbana. Yang marfo yang mana Pak G? Yang dimarfokan yang mana Pak Geri? Robba. Lagi, itu kan marfo G sebagai khobar. Monggo dimarfokan. Rabbuna. Khair salah. Oke, jangan tersamar dengan yang biasa kita dengar Pak Geri. Oh, iya. Misalnya Robbana Adina itu karena kenapa itu dibaca Robbana? Karena itu munada Pak Geri. Itu kan doa. Jadi kita berdoa menyeru Allah. Jadi itu konsepnya munada itu ya. Robbana. Nah, itu kan munada mudhof. Munada mudhof irobnya mansub. Makanya jadinya Robbana. Nah, itu mansub. Munada mudhof. Tapi kalau yang ini Allahu Rabbuna. Ya. Allahu Rabbuna, karena Rabbunanya di situ sebagai khobar Pak Geri. Nah, jadi jangan disamarkan dengan apa yang biasa kita dengar sehari-hari. Masing-masing punya irobnya. Baik, moga dilanjut Pak Geri. Allahu Rabbuna wa Islamu wal ada alif lamnya nggih. Wal Islamu dinuna nggih. Dina wa Nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun ditanwin Muhammadnya. Wan Nabiyu Muhammadun. Wan Nabiyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasuluna wal Qur'an karimu. Tidak boleh diwakafkan Pak bacanya. Mungkin diulang lagi. Wal Qur'an al-karim. Nah, itu Pak G. Mohon diperhatikan kedudukannya. Al-Qur'an di situ kedudukannya sebagai apa? Al-Qur'an al-karim adalah titik-titik. Nah, itu sebagai apa Pak nanti kedudukannya? Al-Qur'an karim. Al-Qur'an karim berarti. Yes, benar Pak Geri, pelan-pelan. Iya. Kalau Pak Geri membacanya wal Qur'ana dengan fathah itu berarti irobnya apa Pak Geri? Kalau fathah gitu. Mansub, betul. Apakah ada yang buatnya mansub? Apakah ada yang membuatnya mansub? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada, ya. Qur'anu berarti, Ustaz. Baik, khairullah. Itu sebagai mubtada, Pak, ya? Iya. Al-Qur'anu di situ sebagai mubtada, sekaligus man'ut, al-karimu sebagai na'at. Monggo diulang lagi. Wal Qur'anul karimu kitab guna wal Ka'bah kiblatuna. Jangan diwakafkan Pak G. Wal Ka'bah Pak. Irobnya. Oh,
Iya ya. Wal Ka'batu qiblatuna Betul. wal Wal Arabiyah. Arabiyah Wal Aro. Wal Arabiyatu Arabiyah Pak nggih, Arabiyah. Wal Arabiyah. Wal Arabiyatu lugatuna. Gitu, Ustaz. Nggih, baik, insyaallah. Jadi gitu Pak nggih, irabnya harap Iya, diperhatikan. Itu semuanya hakikatnya tadi adalah beberapa part kalimat nggih yang merupakan mubtada khobar. Nah gitu nggih. Nahnu muslimuna mubtada khobar. Nggih, kalau di kitab saya al-islamu dinuna mubtada khobar. Wallahu rabbuna mubtada khobar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna mubtada khobar. Wal Qur'anul Karimu kitabuna mubtada khobar dan seterusnya. Gitu Pak nggih. Jadi tidak ada yang dibaca fathah karena tidak ada yang mansub. Pada jilid 1 ini kita belum belajar yang mansub-mansub kecuali dzaraf yang kemarin. Gitu nggih, kecuali dzaraf. Nah, sekarang monggo diterjemahkan Pak Heri, silakan. Kami para muslim Nggih. Allahu berarti Allah kami ya Ustaz ya. Allah Rabb kami. Allah Rabb kami. Nggih. Dan agama kami. Nggih. Dan Nabi Muhammad SAW Rasul kami dan Al-Quran Al-Karim kitab kami. Betul. Dan Ka'bah kiblat kami dan bahasa Arab bahasa kami. Betul. Oke, khair insyaallah. Pelan-pelan Pak Kiri. Iya. Tidak boleh kalah soal Burini Pak. Iya, Ustaz. Burini itu sudah terdepan beliau. Iya. Belajar terus. Khair. Baik. Berikutnya yang nomor 2 dengan Pak Ahmad, ya. Moga Pak Ahmad, silakan. Aina mudarrisukum ya ikhwanu. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Baik. Moga diartikan, Pak. Di mana guru kalian, wahai ikhwan, saudara laki-laki ya. Saudara-saudara, jamak ya. Saudara laki-laki ya. Wahai saudara-saudara. Itu Pak, ya. Ikhwan itu jamak ya. Nggih. Jadi terjemahkannya juga harus jamak. Tidak boleh cuma wahai saudara gitu toh. Tapi harus 2 kali. Karena jamak ya. Nggih. Di mana guru kalian, wahai saudara-saudara? Nah, baik. Telah keluar sekarang dari kelas dan pergi ke mudir kepala sekolah. Ya ikhwanu itu namanya munada apa Pak Ahmad? Termasuk munada apa Pak? Munada mudhof. Munada mudhof, baik. Munada mudhof itu munada yang bagaimana Pak? Munada yang disandarkan, Ustaz. Bukan begitu definisinya Pak. Ya namanya saja mudhof berarti munada yang terbuat dari mudhof.
dari konsep idhofah. Gitu ya. Itu namanya munada mudhof. Mana di situ idhofahnya Pak Ahmad? Namanya idhofah itu kan ada mudhof, ada mudhof ilaih. Ya. Nah, jenengan cari mana mudhof ilaihnya. Ikhwanu itu. Mudhofnya mudaris, Ustaz. Loh, kok jauh sekali, Pak? Namanya mudhof dan mudhof ilaih itu jejer, Pak. Dua kata yang dilekatkan, dijejerkan, dilekatkan jadi satu. Itu idhofah, ya. Ya. Maksudnya ya dari kata ya ikhwan itu kan munada mudhof, Pak, ya. Mana bukti idhofahnya di situ pada munada tersebut? Ikhwan itu lagi idhofah itu kan ada mudhof ilaih, Pak, ya. Mana yang menjadi mudhof dan mudhof ilaihnya? Monggo ditentukan. Nah, ini kalau nggak selalu kita gali, tidak selalu kita ingatkan, kita murojaah, akan seperti ini. Ya, banyak materi-materi yang akhirnya menguap begitu saja. Ya. Nah, jadi ya mau tidak mau memang belajarnya harus pelan-pelan. Karena DL1 ini ibarat benar-benar kita membangun sebuah fondasi dari suatu bangunan bahasa Arab yang akan kita bentuk, kita bangun. Jadi namanya membangun fondasi itu harus benar-benar kuat. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh ceroboh. Harus benar-benar dikuatkan fondasinya. Kalau ikhwas kalian rekan-rekan nanti belajar DL1 itu hasilnya bagus, fondasinya kuat, maka nanti belajar DL2 juga akan begitu. Insya Allah akan mudah. Ya, gitu. Kembali ke pertanyaan tadi Pak Ahmad, ya. Ya ikhwanu itu munada mudhof, ya. Mana idhofahnya Pak Ahmad? Bukan mudaris hukum itu, Ustaz. Mudaris hukum. Pak, yang ditanyakan itu munadanya. Saya tidak menanyakan mudaris hukum. Munadanya ya itu, Ustaz. Ya. Lagi, munadanya kan ya ikhwanu. Ya. Terus saya bertanya ke Pak Ahmad tadi, ya. Pak Ahmad, itu munada apa? Bapak menjawab munada mudhof. Ya. Sekarang Bapak buktikan kalau itu adalah munada mudhof. Di mana definisi dari munada mudhof adalah munada yang terbentuk dari konsep idhofah. Namanya idhofah itu ada mudhof ilaihnya. Mana Pak mudhof dan mudhof ilaihnya? Bukan yang lain-lain yang dilihat, ya munadanya itu. Mudhofnya ikhwanu, mudhof ikhwanu. Terus mudhof ilaihnya mana? Mustatir ya Ustaz ya? Atau muqaddar? Ahmad ini berbuat bid'ah ini. Insyaallah. Ya Pak Ahmad ya. Maksa Pak Ahmad ya. Masyaallah khair. Tidak ada Pak Islam. Mustatir gitu. Tidak ada pelajaran seperti itu ya. Itu pelajaran bid'ah itu. Masyaallah khair. Pripun? Lupa Ustaz. Nah, baik. Pak Ahmad bisa menunjuk satu rekannya, monggo, untuk membantu menjawab. Pak. Oke, silakan. Pak Anas. Pak Anas. Iya. Silakan. Ya Ustaz, jadi ya ikhwanu itu munada mufrad yang versi nakiroh maksudah ta'inuhu. Baik, Masya Allah. Lah Pak Ahmad taunya munada mudhof saja, ke? Mentang-mentang tadi saya nyebutnya munada mudhof tadi, ke? Di atas tadi, ke? Yang robana tadi, ke? Langsung Pak Ahmad koneknya munada mudhof gitu, ke? Munada yang kita pelajari kan sudah dua, Pak, ke? Ada munada mudhof, ada munada mufrad. Nggih, Pak Ahmad, ke? Kalau munada itu tidak dalam bentuk idhofah, itu namanya munada mufrad. Gitu, ke?
Nah, Yes, munada mudhaf itu munada yang bentuknya idhofah. Seperti misalnya, ya Rasulullahi. Rasulullahi awalnya itu kan konsep idhofah. Dipanggil menjadi munada mudhaf. Munada mudhaf itu i'rabnya mansub. Makanya kalau kita mengatakan Robbana, itu berarti kita memanggil Allah. Wahai Rob kami. Robbana, cuma alat nidahnya dibuang. Ianya itu dibuang. Robbana, awalnya adalah Robbuna. Karena munada mudhaf itu i'rabnya mansub. Jadilah Robba, Robbana. Nah, begitu ya. Yes, Adapun ya ikhwanu ini kan tidak ada idhofahnya, Pak G. Tidak ada idhofahnya. Berarti itu adalah munada mufrad. Munada mufrad pun ada terbagi menjadi dua versi. Ada munada mufrad alam dan munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Munada mufrad alam itu yang bagaimana? Yang dalam bentuk nama. Dalam bentuk nama dipanggil ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Aisyatu dan lain sebagainya. Itu namanya munada mufrad alam. Tidak harus nama orang karena al-alam itu meliputi nama orang, nama negara, nama kota. Misalnya kita manggil kota Mekah, ya Makkatu, ya Madinatu dan lain sebagainya. Itu juga munada mufrad alam. Nah, kemudian yang lain adalah munada nakiroh maksuda ta'yinuhu. Ini juga munada mufrad, tapi untuk lafat-lafat yang selain al-alam, selain nama. Ya rojulu, ya mudarisu, ya waladu, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan munada mufrad itu adalah yang bentuknya bukan idhofah, bukan yang bentuknya isim mufrad. Oleh karena itu bisa masuk kategori munada mufrad tersebut, baik isim mufrad, isim mutsanna maupun jamak. Ikhwan itu kan jamak, Pak Ahmad, ya? Yes, Meskipun bentuknya jamak, asalkan tidak berupa idhofah, maka itu namanya adalah munada mufrad. Nah, begitu, ya? Diingatkan kembali, Pak Ahmad, ya? Nah, ini gunanya murajaah, ya. Baik, kemudian yang ketiga dengan Firman, silakan Firman. Fi ayyi syari'i baitukum. Syari itu apakah ada alif lamnya? Oh, no. Fi ayyi syari'in baitukum. Baik. Baituna fil syari'il ladzi amamal mahkamati. Baik, oke. Monggo diartikan. Di ya, jalan itu nanti ada materinya tersendiri ya. Insya Allah kan nanti akan kita pelajari. Kalau di waktunya cukup. Rumah kalian. Jadi ayi itu artinya apa gitu ya? Di jalan apa? Monggo diulang. Di jalan apa rumah kalian? Baik. Baituna fi syari'. Rumah kami di jalan yang depan mahkamah. Mahkamah itu pengadilan. Namsan. Ya, baik. Depan pengadilan. Fi ayyi syari'in baitukum. Di jalan apa rumah kalian? Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang di depan mahkamah. Di depan pengadilan. Part yang kedua, baituna fi syari'i alladzi amamal mahkamati. Konsep apa itu, Firman? Konsep silah mausul. Silah mausul. Silakan ditentukan unsur-unsurnya. Baituna sebagai mubtada. Mubtada, baik. Fi syari' sebagai khobar. Baik. Allazi isim mausul amama mahkamati sebagai silah. Baik, khair insyaallah, betul. Kemudian yang keempat dengan
Saudara Aris, silakan Aris. Monggo nomor 4. Abuna sadiku ammikum. Baik. Ayah kami adalah teman dekat paman kalian. Baik, ya. Abuna sadiku amikum. Ya. Jadi ayah kami adalah teman paman kalian. Abuna itu termasuk isim apa, Aris? Masuk kategori isim apa? Abuna. Asmaul khamsah bukan ya Ustaz? Ya, nyebutnya jangan asmaul khamsah ya. Al-asmaul khamsah. Ya, karena itu konsepnya not man'ut. Al-asmaul khamsah. Baik, insyaallah. Kata sodiku di situ kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Baik, khobarnya mana? Khobarnya ammikum. Amikum, ami. Khobar itu irobnya apa, Aris? Khobar itu irobnya marfu. Marfo. Ami itu marfo. Ami di sini majrur ya Ustaz? Majrur ya, jelas itu ada kasroh ya, gitu. Sadiqu ammikum. Nah. Bagaimana? Konsep idhofah bukan ya Ustaz? Bukan. Iya, jadi yang mana yang idhofah? Amikum. Amikum. Yang saya tanyakan adalah mana khobarnya. Saya tidak menanyakan konsep. Khobarnya ammi. Loh ya, khobar itu irobnya apa? Jangan dipaksa kalau nggak cocok. Khobar itu kan irobnya marfo, ya kan? Lah ami di situ majrur. Kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Berarti harus mencari alternatif yang lain. Berarti jawaban antum itu kurang tepat. Begitu ya? Ya Ustaz. Dirasakan maknanya. Untuk menentukan konsep-konsep itu rekan-rekan, itu harus merasakan maknanya. Jangan buru-buru dijawab. Dipikirkan dulu. Nalurinya, feelingnya harus berperan. Dirasakan maknanya. Ayah kami adalah ayah kami adalah teman paman kalian. Mana di situ mubtada khobarnya? Khobarnya berarti abuna ya Ustaz? Sebentar, mubtada itu definisi apa, Aris? Mubtada adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. jumlah. Awal jumlah. Berarti mubtadanya yang mana? Mubtadanya abuna. Abuna itu sebagai mubtada. Khobarnya mana? Sodiku. Sodiku itulah khobarnya. Ya. Iya, iya. Jadi di situ yang menjadi khobar adalah sodiku. Sekaligus dia sebagai mudhof. Amikum, aminnya sebagai apa di situ, Aris? Amikum. Ami kaitannya dengan sodik sebagai apa? Ami. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari sodiku. Sodiku. Sekaligus dia sebagai apa kaitannya dengan kum? Amikum. Paman kalian. Ami itu sebagai mudhof ilaih dari sodiku sekaligus sebagai apa? Sebagai mudhof juga ya Ustaz? Mudhof juga ya. Mudhof ilaihnya mana? Kum. Jadi sodiku amikum ini adalah salah satu contoh dari pembahasan apa? Idhofah murakabah. Nah, gitu ya. Okay. Harus benar-benar bisa untuk menganalisis, mengidentifikasi kedudukan-kedudukan, ya. Harus mulai sekarang harus sudah terbiasa. Ini belum apa-apa ini. Masih istilahnya itu kedudukan-kedudukan yang kita dapatkan belum seberapa. Masih banyak kedudukan-kedudukan yang lain, ya. Harus sudah mulai dimatangkan sejak sekarang. Ya. Jadi makanya rekan-rekan ketika saya banyak bertanya seperti ini jangan merasa kok
lama belajarnya, jangan begitu ya. Yang penting paham. Harus paham, karena ini pondasi jilid 1 ini. Ya, jangan sampai tidak memahami kedudukan-kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Baik, insyaallah. Nah. Selanjutnya yang nomor 5. Kaisar, silakan. Kaisar. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Baik, moga diartikan. Apakah kalian para guru? Bukan. Kami para dokter. Baik. Mudarrisuna itu adalah termasuk isim apa, Kaisar? Jamak muzakkar salim, Ustaz. Iya, jamak mudzakkar salim. Di situ apa i'rabnya dia? Antum mudarrisuna. Di sini. Mudarrisuna itu i'rabnya apa? Marfu, Ustaz. Marfu. Marfunya Ya. dengan Wawu. iya, betul, marfu dengan waw. Kenapa dia marfu? Mudarrisuna. Sebagai khobar bukan, Ustaz? Sebagai khobar, betul. Ya, insyaallah. Baik, cukup. Kemudian nomor 6, Saudara Anas, silakan, Anas. Nomor 6, Aantum abnaul mudarrisi. Aantum abnaul mudiri. Baik. La nahnu hafadatuhu. Baik. Nah, monggo diartikan. Apakah kalian anak-anak mudir? Tidak, kami apa nih Ustaz? Hafadatun itu cucu-cucu. Oh iya. Ya. Kami adalah cucu-cucunya. Baik, insyaallah. Hafadatuhu, hu di situ namanya domir apa? Itu adalah domir jer. Domir jer, baik. Nahnu domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Antum domir rofa munfasil. Baik, sama ya. Ya, sama. Mabruk. Baik. Nomor berikutnya, Haris, silakan, Haris. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Naam. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Sombong antum ya. Sombong antum. Khair insyaallah. Kabiratun sebagai apa, Haris terus lagi? Khobar, Ustaz. Sebagai khobar dari madrasatuna. Iya, baik, dari madrasatun. Apa? Insyaallah. Nah, ya, simpel itu insyaallah ya. Kemudian berikutnya dengan Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Lana hadiqatu jamilatun fi tilkal qaryati. Diulang sekali lagi Pak Asrul. Lana hadiqatu jamilatun fi tilkal qaryati. Baik, sebentar Pak Asrul ya, pelan-pelan. Ini saya ingatkan sekali lagi dan tolong setelah ini jangan terulang lagi kesalahan yang sama. Selama suatu lafadz itu bukan termasuk al-ismul ladzi la yansorif dan tidak ada faktor-faktor yang menghilangkan tanwinnya, jangan ragu-ragu membaca dengan tanwin. Pak Asrul ya. Nah, Pak Asrul kan bacanya hadiqatu. Tidak ada alif lamnya, bukan al-ismul ladzi la yansorif. Terus apa yang menyebabkan hilangnya tanwin, Pak Asrul ya? Itu tidak boleh dibiasakan, Pak Asrul ya. Siap. Baik, moga diulang lagi bacanya. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Baik, sekarang moga diartikan dulu. Kami mempunyai kebun yang indah di
desa itu. Betul, khair insyaallah. Pertanyaannya, Jamilatun kenapa marfu, Pak Asrul? Jamilatun marfu karena sebagai naat dari hadikotun. Dari hadikotun. Berarti hadikotun marfu'nya kenapa Pak Asrul? Sebagai khobar. Khobar dari mana? Lana. Lana. Ya, lana. Berarti lana itu sebagai apa Pak Asrul? Mubtada. Mubtada. Lana itu termasuk kategori apa Pak Asrul? Lana itu kan huruf jar dan majrur, ya? Berarti jar majrur. Oh iya, jar majrur. Namanya apa itu Pak Asrul? Jar majrur itu? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Iya. Nah, bagaimana kaidah sibul jumlah Pak Asrul? Iya, jadi lana sebagai khobar. Sebentar, saya bertanya kaidahnya dulu. Kaidahnya sibul jumlah tidak bisa menjadi mubtada. Nah, gitu ya. Jadi harus lebih dalam lagi analisisnya Pak Azul, ya. Ya, jangan hanya permukaan-permukaan saja. Harus identifikasi lebih dalam lagi, ya. Berarti lana disebut sebagai apa Pak Asrul? Sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam. Kalau begitu hadikotun sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Sehingga marfu'nya itu karena sebagai mubtada. Begitu Pak Azul, ya? Nggih. Baik, pertanyaan berikutnya. Al-Qaryati majrur kenapa Pak Asrul? Sebagai apa ini? Badal Ustaz. Badal dari tilka. Tilka. Berarti tilkanya itu kenapa majrur? Karena terkena huruf jar. Baik, insyaallah. Al-Qaryati sebagai badal dari tilka, tilka itu sebagai mubdal, terkena huruf jar fi, sehingga tilka itu berada pada posisi majrur. Fi mahali jar, menempati posisi majrur, sehingga al-qaryahnya juga ikut majrur. Masya Allah. Berarti memang pantas Pak Asrul nilainya bagus, ya. Syukran. Oke, mabruk. Nomor 9 dengan Priyo, silakan Priyo. Akhuna talibun fi kuliyatil tibbi. Fi kuliyatit tibbi, ya. Syamsiah komarianya diperhatikan. Akhuna talibun fi kuliyatit tibbi. Baik, moga diperhatikan dulu. Saudara kami seorang murid di Fakultas Kedokteran. Baik, khair insyaallah. Mana mubtada khobarnya? Akhuna talibun. Sebagai apa itu? Mubtada khobar. Lah ya yang mana? Mubtada. Mubtadanya yang mana? Khobarnya yang Akhuna mana? talibun mubtada. Fi kuliati. Akhuna talibun fi kuliati tibbi sebagai khobar. Kok panjang sekali? Enggak. Akhuna talibun sebagai mubtada fi kuliati tibbi sebagai khobar. Baik, perhatikan saudara Priyo, ya, dan juga rekan-rekan yang lain. Mubtada itu satu lafadz saja. Mubtada itu satu lafadz saja. Kecuali kalau berupa idhofah, maka boleh, ya, secara keseluruhan dari idhofahnya itu adalah mubtada. Tapi kalau suatu lafadz itu tidak dalam bentuk idhofah, sudah terpisah, ya, maka sebutkan satu lafadz saja yang berperan sebagai mubtadanya. Begitu, ya. Jangan double-double. Kalau begitu mana mubtadanya, Priyo, di situ? Akhuna. Akhuna itulah mubtadanya, ya. Bukan akhuna tolibun.
Baik, akhuna itu sebagai mubtada. Kalau begitu, tolibun sebagai apa? Khobar, Ustaz. Sebagai khobar. Ya, makanya tolibun itu marfu nakiro. Itu kan kisi-kisinya khobar itu. Marfu nakiro. Ya kan? Kalau begitu, fi kulliyati tib itu sebagai apa? Itu sebagai muta'alik. Ya, nah. Kalau ada suatu konsep mubtada khobar, sudah lengkap, ada mubtadanya, ada khobarnya, kok masih ada kata-kata setelahnya, itu maka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi kata-kata setelahnya itu sebagai naat dari khobarnya, bisa juga sebagai muta'alik dari khobar tersebut. Tapi kalau dalam hal ini, fi kulliyati tibbi itu sebagai muta'alik dari tolibun. Begitu ya. Untuk yang ini nggak usah kita perdalam dulu. Ya, nanti ada saatnya sendiri. Yang penting sudah ketemu dulu. Jadi ketika ada kalimat yang panjang seperti ini, kita harus bisa menentukan part-partnya, mana mubtada, mana khobar. Ya, jangan diambil semuanya begitu ya. Baik, insyaallah. Jadi akhuna itu sebagai mubtada, tolibun sebagai khobar. Baik, insyaallah. Pokoknya yang seperti ini harus selalu terus kita gali dulu ya, karena ini benar-benar fondasi. Saya tidak mau antum keluar dari DL1 dalam keadaan belum memahami kedudukan-kedudukan. Tidak boleh ya. Harus sudah paham mawaqi' kedudukan-kedudukan kalimah atau kata di dalam suatu jumlah. Nomor 10 dengan Aulia, silakan. Antum atibba'u ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Baik, monggo diartikan. Apakah kalian para dokter? Ba'duna itu apa? Ba'du itu sebagian. Oh, sebagian kami para dokter dan sebagian kami muhandisun para insinyur. Baik. Muhandisuna itu termasuk isim apa, Aulia? Muhandisuna jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Baik. Kalau atiba'u termasuk isim apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kenapa kok jamak taksir? Karena mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan. Berarti dipastikan setiap yang rusak itu adalah jamak taksir. Ya, begitu ya? Iya, Ustaz. Ini perhatikan. Untuk Aulia dan juga rekan-rekan yang lain. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Bahkan di soalnya kemarin juga ada disinggung masalah seperti ini. Ya, diperhatikan. Kalau ada suatu lafadz tidak mengandung alif, lam, dan tanwin, apapun bentuknya, tidak mengandung alif, lam, dan tanwin, maka itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, Aulia, diperhatikan ya. Jangan hanya melihat dari segi kerusakannya. Jamak taksir itu syaratnya seperti isim mufrad. Harus ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Kalau mengalami kerusakan, kemudian ada tanwinnya, baru itu namanya jamak taksir. Misalnya tolibun menjadi tulabun. Tajirun menjadi tujarun. Waladun menjadi auladun, dan lain sebagainya. Itu jamak taksir. Tapi kalau seperti ini, atiba'u meskipun itu datang dari tobibun, secara bentuknya mengalami kerusakan, tapi karena tidak ada alif, lam, dan tanwinnya, maka itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, atiba itu sebenarnya adalah wazan af'ila'u, kategori alif tanith mamdudah yang kemarin juga sudah kita pelajari, sudah kita singgung. Ya, karena atiba itu aslinya adalah atbiba'u, wazannya af'ila'u. Ya, itu merupakan salah satu kategori dari al-ismul ladzi la yansharif.
Begitu ya, Aulia ya. Dan juga rekan-rekan yang lain ya, mengingatkan kembali. Baik, khair insyaallah. Nah. Seperti nanti misalnya dari kata masjidun. Masjidun itu jamaknya adalah masajidu. Masajidu itu tidak ditanwin. Ya, kategorinya adalah sigoh muntahal jumu'. Ya, sigoh muntahal jumu' itu yang wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu. Itu tidak boleh ditanwin. Meskipun secara bentuknya mengalami kerusakan, tetapi karena tidak bertanwin, ya, maka itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Bisa dipahami ya? Baik insyaallah. Berikutnya saudara Ian, silakan Ian, nomor 11. Baik Ustaz. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Baik. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Baik, khair insyaallah. Rabbuna, kata Rabbu itu marfu, kenapa Ian? Sebagai khobar, Ustaz. Sebagai khobar, baik. Khobar dalam bentuk? Dalam bentuk idhofah. Idhofah, baik, khair insyaallah. Simple ya. Kemudian satu lagi nomor 12. Pak Agus Lim, silakan Pak Agus Lim. Baik Ustaz. Aina zahabatum ya ikhwanu? Zahabana ila suqi. Baik, mohon diperhatikan. Di mana kalian pergi wahai saudaraku? Wahai saudara-saudara, kami pergi ke pasar. Baik. Saudara-saudara apa saudara-saudaraku Pak Agus Lim? Saudara-saudara Ustaz. Oke, tidak ada kunya ya. Tidak ada ya mutakalimnya. Khair insyaallah. Nah. Jih, cukup. Khair insyaallah. Mohon maaf kalau terdengar suara-suara itu, karena saya sedang di kampung halaman, jadi biasa kalau Sabtu malam Ahad itu ada acara-acara dari masjid itu. Kita lanjutkan yang latihan 3, latihan 3. Mohon diperhatikan. Adhifil asma al-atiyata ila dhoma iri kama huwa muwaddohun fil mithali. Adhif, itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Idhofahkan al-asma al-atiyah, isim-isim berikut, ila dhomair, kepada domir-domir. Domir itu bentuk jamannya adalah ad-dhomair, ya, dhomair. Kama huwa muwaddohun, sebagaimana diterangkan fil mithali, di dalam contoh. Mohon diperhatikan contohnya, baitun, baitukum, baituna. Jadi diidhofahkan kepada domir kum dan domir na. Oke? Langsung 3 kata dengan Hafid Akil, silakan. 3 kata diidhofahkan dengan kum dan na. Silakan dibaca. Ummun. Ummun, amun, Jadi, ya, maksudnya langsung diidhofahkan kepada domir kum dan domir na. Seperti contohnya itu. Oh iya. Baitun, baitukum, baituna. Ya, monggo. Ummun, ummuna, ummukum. Ummukum dulu. Ummukum. Oh, ummukum. Yang mana, Ustaz? Yaitu ummu itu diidhofahkan kepada kum dan diidhofahkan kepada na. Jadi 2 kali. Ummukum sama ummuna. Nah, gitu maksudnya. Oh iya. Ummun, ummukum, ummuna. Terus lafaz berikutnya. Ammukum, ammuna. Dibaca dulu, lafaznya dibaca dulu. Ammun. Ya. Ammukum, ammuna. Baik. Sodikun, sodikukum, sodikuna. Baik, khair insyaallah. 3 kata berikutnya. Itu karena Hans itu yang belajar dindingnya ya, orangnya nggak ada. Jadi nggak jadi saya tunjuk.
Yang belajar didingnya Hans itu ya. Kalau begitu sama Rahmat, silakan Rahmat. Monggo. 3 kata berikutnya. Mudarisatun. Dari Mudarisatun, Ustaz. Itu sekolah saja, madrasatun. Madrasatun, madrasatukum, madrasatuna. Baik. Ukhtun, ukhtukum, ukhtuna. Baik. Lughatun, lughatukum, lughatuna. Ya, Masya Allah, khair. 3 kata yang berikutnya. Dengan Dio, silakan Dio. Dinun, abun, abukum. Didofakan Dio. Didofakan Dio. Didofakan kepada kum dan na. Seperti contoh teman-temannya tadi. Dinun, didofakan. Dinun, dinukum, dinuna, dinuna. Dinukum, dinuna. Terus, abun. Abun, abukum. Bagaimana idofahnya abun? Ada huruf wan-nya, Ustaz. Iya, monggo dibaca. Akhun, akhukum. Enggak, yang abun dulu tadi belum. Monggo diidofahkan dulu. Abun. Abun, abukum. Nah. Terus yang dengan na, domir na menjadi akhuna. Abuna. Abuna. Baik, terus akhun. Akhun, akhukum, akhuna. Iya, Masya Allah, khair. Abukum, abuna termasuk isim apa dengan Pak Bayu? Abukum, abuna. Isim apa Pak Bayu? Al-Asmaul Khamsah, Ustaz. Al-Asmaul Khamsah, ya. Sama dengan akhukum, akhuna. Gitu ya? Ustaz. Jadi belajar harus seperti itu rekan-rekan, ya. Harus jelas, harus gamblang. Kaidah-kaidah itu tidak boleh samar-samar lagi. Semuanya harus terang. Ya. Dan harus memahami kedudukan-kedudukan dengan baik. Makanya saya perhatikan ya, tidak bermaksud bagaimana tidak. Antum yang sedari awal tuh belajarnya rajin ya. Selalu hadir, tekun. Itu terlihat ya, hasilnya itu sudah bisa dirasakan, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ya saya berpesan, selama tidak ada udzur yang benar-benar urgen ya, jangan bergampang-gampangan tidak masuk. Oke, jangan bergampang-gampangan tidak masuk. Saya tidak yakin kalau antum nggak masuk terus dengerin rekamannya, tidak yakin saya. Ya, pasti sudah lewat begitu saja, oke? Kalau di survei itu mungkin ya ketahuan antum nggak pernah dengarkan rekamannya. Baik. Pokoknya kalau antum mengikuti alur belajarnya dengan baik ya, dengan serius, dengan tekun ya, selalu tawajuh di dalam belajar, bertanya apabila tidak mengerti ya, memperhatikan dengan baik materi-materi, kemudian ada effort, ada usaha untuk murajaah di rumah, gitu ya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, ya. Sudah banyak dari antum yang terlihat hasilnya itu sudah, alhamdulillah sudah banyak. Ini terus dipertahankan, ya. Tidak perlu terpengaruh dengan apapun. Misalnya ada 1-2 teman yang sudah gugur, ya biarkan saja, itu hak mereka, ya. Tapi bagi antum yang masih semangat, masih istiqomah, maka diusahakan ya untuk selalu dijaga nikmat itu, istiqomah di dalam belajar ya. Insya Allah nanti antum akan sampai pada tujuan. Begitu ya? Khair insya Allah. Tapi ternyata waktunya sudah cukup ya, sudah jam 9. Kasihan antum yang di jauh di sana. Baik.
Sebenarnya ingin bahas masalah ayun, tapi insya Allah pertemuan berikutnya saja. Okay? Baik. Sebelum kita akhiri majelisnya, barangkali ada yang perlu disampaikan. Monggo. Sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah. Nah, kalau begitu kita tutup dulu majelisnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ngapunten. Insya Allah dilanjut pertemuan besok. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.